Masuk ke bulan ke-7. Baru beres ini semua. Ini saya kasih lihat. Jadi gejala mesin ini di 1500 rpm itu selalu getar ya. Ter. Selebihnya di atas sama di bawah itu normal, normal terus. Panjang sekali perjalanan selama 7 bulan. Nyariin penyakitnya itu di mana. Jadi semua kayak kita sakit deh. Kita sakit nggak tahu sakitnya gara-gara apa. Udah makanin vitamin aja. Semua vitamin nanti otomatis sembuh-sembuh sendiri. Jadi teori itu saya pakai. Otak-atik Delco. Ini sensor ini. Sensor idle, otak-atik semua. Tes kebocoran injektor, cek semua. Cek pelan-pelan, CTS, pressure juga, temperatur ini, suhu, vakum, ini juga penting. Banyak faktor. CDI, akhirnya baru beres. Orang selalu itu tuh heran. Saya jujur baru pertama ini pegang mobil dari 7 bulan kemarin, dari nol. Jadi steel clapnya rata semua, udah bagus. Getaran hilang, tapi tetap masih ada berbet di RPM 1500. Herannya orang tuh selalu ngejudge ini. Sampai saya ikut-ikutan ngutak-atik, cari board, bikin board, coret-coret board, semua board sudah dicoba. Akhirnya kembali lagi pakai yang aslinya. 100.000 km ini sudah pernah diamplas, tapi ternyata nggak masalah. Dan diamplas pun masih normal ya. Diamplas atau disemprot ini WD kali. Akhirnya balik dari bengkel, saya beresin, saya benerin, rapiin lagi. Saya coba bikin pesen board khusus yang baru juga ada. Efeknya juga sama, di RPM 1500 dia getar. Berarti boardnya nggak ada masalah. Jadi saya ada 2 board, punya 2 Delco, bagus-bagus kondisinya. Temperatur normal. Temperatur ini penting nih temperatur nih, untuk ngatur mesin pada saat masih dingin dan panas, melaporkan ke ECU untuk suplai bahan bakar. Sistem airflow nih bagus, hebat. Di tahun 87 sudah pakai sistem airflow. Sedangkan mobil lainnya yang tahun 90-an itu pakai karbu. Mesti setel pakai jarum spuyer dan lain-lain. Kalau ini natural deh. Mau mesinnya parah, mau pincang, dia ngatur sendiri suplai bahan bakarnya. Ini hebatnya sistem airflow nih di tahun 87 nih. Semua part sudah diganti juga, radiator baru, tutup radiator harganya lain juga, visco ganti, coil baru, kabel bermi baru, bagus banget kabelnya, lentur banget. Habis itu harus juga cek throttle, kebocoran. Banyak sekali yang harus diperiksa nih. Pantas saya ditolakin bengkel BMW di mana-mana. Kerjaannya sebanyak itu yang harus diperhatikan. Makanya sampai heran saya. Saya pikir mobil tua bengkelnya banyak yang bisa, ternyata pada ditolakin. Karena mereka nggak mau ribet, nggak mau habis waktu. Harusnya saya kalau kerja juga seperti itu sih. Cari kerjaan yang cepat-cepat aja. Kalau yang hobi ya boleh lah. Kalau ngabisin waktu, mau ngecharge berapa nih? Bengkelnya yang rugi. Jadi pantas sih mesin M10 ini semakin jarang, karena yang paham juga sedikit.
Sedangkan spare partnya sih masih melimpah, gampang saya dapat. Ini saya dapat di Bramasta. Habis itu apa ya saya ganti ya. Banyak sih di online, di Tokped, Shopee, gampang nyarinya. Di MBCT Malang saya dapat. Sama dapat arahan juga dari Om Wayne's Garage di Solo. Om Wayan, hebat. Khusus E30 dia. Jadi kalau masalah electrical, aduh sepele ya. Malah masalah electrical, lampu-lampu itu sepele, hal yang gampang tuh. Di E30 yang paling rumit itu di mesin. Gimana caranya supaya idle, supaya kalau digas sentakan nggak ngayun dia naik turun gitu. Nah kuncinya mana lagi? Sekarang sudah final. Nah, bisa gitu nggak M10 kalian? Digas, nahan dia, nggak turun. Jadi dia bisa turun, naik lagi, lompat-lompat lah. Habis itu kalau ngidupin AC, stabil nggak di RPM 900? Itu harus tuh. Kalau dimatiin AC-nya nih, matiin dia naik dia. Ya naik RPM-nya, habis itu turun lagi. Nah ini baru M10 yang normal nih, kembali lagi ke 900. Dan AC-nya wajib super dingin ya, super dingin nih M10 ini, ngalahin Tough Rocky sama Espas pickup saya. Pastikan juga interiornya itu kayak gini nih, kurang lebih ya. Habis itu di sini ada lampu, pastikan lampunya semua detail, lampu nyala, lampu apa? Laci. Cuman ini aja nih. Ini mesti cari di eBay nih, lampu center bawaan E30. Kita hidupin, semua lampu harus nyala nih. Terus diputer. Puter nih harus redup terang bisa nih. Buka asbak, ada lampu juga di dalam sini harus nyala. Nggak kelihatan karena siang. Ini ada lampu nih nyala. Pasti ininya juga aktif normal. Di sini di laci ini juga ada lampunya. Oh tuh kelihatan tuh. Itu semua detail diperhatikan. Bagasi juga ada lampu. Oh sudah nyala. Saya tambahin sih lampu kalau buka pintu, jadi ada penerangan. Keren, harus kuning ya, supaya tampilan BMW kamu tuh cakep. Ini juga ada lampu perlengkapan delco. Semua part ganti aja daripada mumet. Semua ini apa ini? Ini apa istilahnya? Ini ada banyak. Beli bekas-bekas, tapi mending beli baru, grass 100%. Jadi yakin. Ini ganti semuanya, ganti. Kabel-kabel ganti semua. Ini power wind apa? Central lock nih. Ganti juga. Terus pastikan nih digas kontan. Nggak ngayun, RPM-nya nggak ngayun. Nahan dia. Terus nggak ada getar. Kemarin tuh di RPM 1500 selalu der. RPM-nya naik turun, menyebalkan banget. Jadi kita lagi enak-enak cruise pelan-pelan, tiba-tiba nyendat. Aduh, itu bisa pusing, bisa mabuk. Ini mau digas RPM berapa aja juga enak. Terus herannya juga mesin BMW E30 suaranya kayak mesin jahit. Saya kok nggak ngedenger ya suara mesin jahitnya ya. Bener-bener halus banget. Kalau keluar ke mesin sih iya kedengeran, tapi kalau di sini jalan ngebut juga kedap banget, nggak ada suara. Kalau kita keluar baru kedengeran mesin jahitnya. Emang peredaman E30 ini saya akuin top. Saya sudah bongkar semuanya. Nggak ada peredam di pintu-pintu, itu cuman door trim aja. Peredaman cuman spon di lantai itu aja, lumayan tebal sih.
hanya peredam seperti itu aja udah bisa ngeredam suara ini. Mungkin karena ini kali ya, jadi suaranya benar-benar tertutup kali. Jadi kalau ditutup suaranya langsung hilang, langsung senyap. Pastikan juga di sekeliling, kalau kondisi mesin kamu itu lagi hidup, nggak ada bau bensin. Bau bensin itu tandanya boros. Dan tantangan terakhir, di gigi 4 kecepatan 60 km per jam, RPM-mu bisa di bawah 2000, berarti mesin kamu mantap. Kalau masih kecepatan 60, aduh, RPM-nya 2000 ke atas, 2500, waduh, boros tuh artinya tuh. Something wrong. Cek tekanan angin ban bisa juga, hal-hal sepele seperti itu. Terus pagi hari selalu asap ngebul nih, asap putih terus berair. Pagi aja, ini habis pakai jalan-jalan, jadi nggak kelihatan embunnya. Part-part yang sudah usang, dalamnya kuning, ganti aja semuanya. Pakai produk Hella semua, 4 biji barang new. Ini ganti semua, nggak berfungsi. Apa lagi ya? Pompa bensin ganti, padahal ini masih berfungsi loh. Apa lagi ya? Delco apa? Aduh, apa sih namanya? Coil. Kok Delco? TPS berserta karbunya. Ini masih oke juga. Cuman nih, canggih nih, saluran udara dipanaskan. Saluran bensin nih. Saluran air. Ini saluran air yang memanaskan ini supaya pembakarannya sempurna. Ini jalur udara sih. Jalur udara dari mana ya? Nanti deh, nggak inget saya. Yang jelas ini diperhatikan nih, jangan disumbet. Kemarin dapatnya kondisi mobil nggak dialirin air radiator yang panas dialirkan ke sini supaya optimal pembakarannya. Mobil 102.000 waktu itu. Begitu aja udah kayak gitu penanganan mekaniknya. Sama water termostat juga dilepas, dibuntu, bukan ini sama dengan punya VW juga, cuman dia yang VW lebih empuk. Kalau yang asli BMW lebih keras. Nah, ini bawaan BMW, karena punya saya ini bocor, jadi mesti ganti yang baru. Sama di bagasi ada itu level bensin, jadi level bensinnya diganti. Level bensin yang ada di dalam tangki itu ganti juga supaya penunjukan arah bensinnya tepat. Oke, sekian dulu skill E30 M10. Semoga bisa buat inspirasi buat kalian yang lagi ngebangun M10 atau M40 juga. Separah apapun E30 M10 kalian, jangan pantang menyerah, maju terus, tetap semangat ngebangun. Itu bekal buat ilmu, pembelajaran. Siapa tahu kalian bisa buka bengkel satu saat nanti. Kalau ini sih, saya ini jujur hobi dari dulu, hobinya utak-atik mobil tua. Komersilkan kalau lagi mau jual aja, lagi disayang-sayang ya dipakai aja. Ada yang nawar, oke, harga cocok, lepas, nanti cari mainan baru lagi.